Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream. Cerita diawali di suatu tempat bernama Onyang. Salah satu sekolah SMA sedang melakukan pelajaran bahasa Inggris dengan guru yang sangat kejam. Di tengah pelajaran ada 3 murid yang tidak memperhatikan, sehingga mereka bertiga diminta untuk maju ke depan untuk diberi hukuman. 3 murid tersebut tidak terima karena ada beberapa murid yang mentertawainya. Oleh karena itu mereka memanggil murid-murid tersebut ke sebuah kamar mandi untuk diberi pelajaran. Seorang murid bernama Jang Byung Tae tak sengaja ke kamar mandi dengan ekspresi datarnya. Byung Tae mengaku bahwa dirinya tidak tertawa, tetapi mereka sadar bahwa Byung Tae sebenarnya sedang menahan tawa. Pada akhirnya Byung Tae juga menjadi pelampiasan kekesalan mereka. Pada malam harinya, keluarga Byung Tae memutuskan kabur ke kota lain dikarenakan ayahnya menjadi buronan atas pekerjaannya menjadi dansa ilegal. Byung Tae merasa sangat sedih karena dirinya sudah mengamati cara berkelahi dan siapa yang paling jago di kota Onyang. Tetapi dikarenakan mereka pindah kota, maka Byung Tae harus mengamati kembali orang-orang yang suka berkelahi agar tidak dipukuli. Keluarga Byung Tae pindah ke wilayah Buyeon, di mana mereka sudah mempunyai kenalan sejak dulu. Kedatangannya pun disambut baik. Sekalian mereka juga mengenang masa lalu. Sedangkan Byung Tae juga bertemu kembali dengan teman masa kecilnya yang bernama Jiyeong. Mereka mengatakan bahwa dahulu sejak kecil Byung Tae sering dipukuli oleh Jiyeong. Byung Tae meminta kepada ibunya untuk tidak usah didaftarkan ke sekolah karena Byung Tae merasa bodoh yang kerjaannya hanya berlarian dan dipukuli. Tetapi ibunya tidak mengizinkannya karena ibunya selama ini bekerja sangat keras untuk menghidupi Byung Tae agar bisa bersekolah dan berharap sukses. Jadi ibunya Byung Tae ini bekerja sebagai pengantar minuman Yakult, sedangkan bapaknya hanya geluntang-geluntung di rumah alias pengangguran. Sebelum pergi kerja, ibunya titip pesan untuk membelikan beras. Byung Tae pergi ke tengah kota Buyeon untuk membeli beras dengan meminjam sepedanya Jiyeong. Di tengah perjalanan, Byung Tae tak sengaja melihat ada warnet game. Tetapi Byung Tae tidak ingin pergi ke sana karena mengingat ibunya yang sedang bekerja keras. Namun nyatanya ia kembali lagi untuk bermain game. Byung Tae bertanding dengan anak SMP di sana dan memenangkan pertandingan tersebut. Byung Tae meremehkan mereka karena masih anak SMP. Tapi nyatanya Byung Tae kabur ketakutan setelah mereka mengajak berkelahi Byung Tae. Di sisi lain ada seorang murid yang sedang melakukan perkelahian 1 lawan 3. Mereka bertiga dihajar tanpa ampun meskipun hanya melawan 1 orang. Orang itu bernama Jung Geong Tae, yaitu murid pindahan dari kota Asan. Setelah kemenangannya ia selalu ngudut dan berkata tidak ada yang lebih enak dibandingkan ngudut dengan berlumuran darah. Di saat yang sama Byung Tae sedang perjalanan pulang. Di tengah jalan ada asap mobil yang menghalangi jalannya, sehingga tanpa sengaja Byung Tae menabrak Geong Tae yang sedang ngudut. Dari kejadian tersebut, Geong Tae dilarikan ke rumah sakit karena mengalami gagal otak. Dokter memberitahu Byung Tae bahwa Geong Tae berasal dari Asan dan nama mereka berdua hampir mirip. Atas kejadian ini, beras yang dibeli oleh Byung Tae harus berserakan. Ia pun meminta beras kepada Jiyeong agar tidak dimarahi oleh ibunya. Jiyeong memberikannya dengan percuma, asalkan Byung Tae melupakan kejadian masa lalunya di saat Jiyeong sering memukuli Byung Tae. Rumor tentang pindahnya Geong Tae sudah menyebar. Mereka sudah mengetahui bahwa Geong Tae mendapatkan julukan macan putih karena belum pernah kalah dalam berkelahi dan pernah menghajar anak SMK Teknik 17 orang dengan sendirian. Gaya merokok macan putih setelah berkelahi juga sudah banyak yang tahu. Tetapi mereka belum pernah melihat wajah dari macan putih atau Geong Tae. Bahkan namanya sendiri juga masih bingung. Geong Tae sendiri juga dikabarkan pindah ke sekolah ke SMK Pertanian. Dan 3 orang yang dihajar sebelumnya adalah murid terkuat di SMK Pertanian. Mereka ingin menghajar Geong Tae sebelum masuk sekolah. Tetapi nyatanya mereka bertiga yang harus menerima kekalahan. Hari esoknya adalah hari pertama Byung Tae masuk ke sekolah, di mana Byung Tae juga dipindahkan ke sekolah SMK Pertanian. Byung Tae merasa tidak bersemangat karena sudah pasti dirinya akan mendapatkan pembulian kembali. Oleh karena itu ayahnya meminta bantuan kepada polisi yang satu komplek dengan mereka, di mana Byung Tae berlagak sok keras dan diantarkan mobil polisi di hari pertama sekolah. Hal itu agar memberi kesan pertama kepada semua murid bahwa Byung Tae bukan murid sembarangan.
Tidak hanya itu, Byung-tae juga memberanikan diri maju ke depan kelas dan menantang semua murid di kelasnya untuk berkelahi dengannya. Dan ternyata semua murid tidak ada yang berani. Mereka ketakutan karena mereka menganggap bahwa Byung-tae ini adalah macan putih dari Asan yang telah dirumorkan. Hal itu dikarenakan nama Byung-tae mirip sehingga mereka menganggap Byung-tae ini adalah orangnya. Satu murid yang bernama Hosuk menyadari bahwa Byung-tae adalah anak lemah karena sebelumnya Hosuk melihat Byung-tae di warnet game yang kabur ketika dikejar anak SMP. Geng murid yang suka membuli pada ketakutan. Mereka bahkan tidak berani menatap bahkan menyentuh Byung-tae. Sedangkan murid lain seperti biasa mereka tidak mengetahui rumor tentang macan putih. Salah satu dari mereka mempunyai rencana untuk menghajar Byung-tae secara bersama-sama. Namun si botak memperingatkan untuk tidak melakukan hal itu karena sudah pasti mereka akan dihajar. Setelah pulang sekolah mereka mempunyai rencana untuk bertemu dengan Byung-tae. Byung-tae yang tidak tahu apa-apa merasa ketakutan. Ia berpikir bahwa dirinya akan dipukuli sebagai murid baru. Bahkan Byung-tae refleks menangis di saat diajak bersalaman. Mereka justru menganggap bahwa Byung-tae mempunyai refleks yang cepat sehingga membuat mereka semakin ketakutan. Mereka semakin hormat kepada Byung-tae dan mengajaknya untuk melakukan pesta penyambutan datangnya Byung-tae di SMK Pertanian. Pada penyambutan tersebut mereka minum miras dan makan bersama. Byung-tae masih berprasangka buruk. Ia menganggap bahwa Byung-tae dibuat mabuk terlebih dahulu dan kemudian dipukuli. Satu persatu mereka mengenalkan dirinya. Mereka mempunyai julukan masing-masing sesuai kekuatan mereka. Dan di saat Byung-tae ingin mengenalkan dirinya dan juga julukannya, semua orang melarangnya karena mereka sudah tahu bahwa julukan Byung-tae adalah macan putih. Byung-tae semakin bingung, yang mana padahal dia hanya ingin mengatakan bahwa dia mempunyai julukan si pecundang. Setelah makan bersama, mereka lanjut pergi minum-minum dan karaokean. Byung-tae juga dikenalkan dengan Seonhwa, yaitu murid tercantik dari sekolah sebelah. Di sana si ibu otak yang bernama Cheol-hong kembali bercerita tentang macan putih. Sebenarnya mereka masih sama-samar atas nama Byung-tae atau Gyeong-tae, yaitu macan putih dari kota Asan. Hingga seketika Byung-tae menyadari kemungkinan orang yang dimaksud oleh mereka adalah Gyeong-tae, yaitu orang yang ditabrak oleh Byung-tae sebelumnya. Mereka sangat senang karena ada macan putih di pihak mereka, sehingga mereka akan bisa menguasai wilayah Buyeo. Byung-tae masih kepikiran tentang salah paham yang mengira dirinya adalah macan putih. Ia mengingat bahwa dirinya adalah seorang pecundang yang masa kecilnya selalu dipukuli. Bahkan ia nafas pun pasti kena pukul. Di saat ingin pergi ke sekolah, Byung-tae memberikan Yakult kepada Ji-yeong sebagai tanda terima kasih telah memberikannya beras. Ji-yeong terlihat malu-malu dan kemungkinan Ji-yeong menyukai Byung-tae. Byung-tae pun mengikuti kelas pertanian seperti biasa dan masih kepikiran tentang julukannya sebagai macan putih. Di saat jam istirahat pun semua orang menghormati Byung-tae, di mana ketika futsal Byung-tae dengan bebas mengiring bola sampai gawang karena dibantu oleh kelompok Cheol-hong. Namun di saat menendang, Hosuk menghadangnya dan terjadilah tabrakan. Dae-jin mentertawainya karena bisa-bisanya macan putih kalah sama seorang yang culun seperti Hosuk. Dae-jin menganggap Byung-tae adalah macan putih palsu, tetapi berbeda dengan teman lainnya yang ketakutan di saat Dae-jin mentertawai Byung-tae. Byung-tae ingin sekali menceritakan siapa dirinya yang sebenarnya, namun ia masih belum sanggup karena takut akan dipukuli. Dae-jin yang penasaran kembali mencurigai Byung-tae, di mana macan putih adalah orang yang suka merokok. Oleh karena itu Dae-jin menyuruh Byung-tae untuk merokok. Dan hasilnya Byung-tae tidak bisa merokok. Dari situlah Dae-jin semakin yakin bahwa Byung-tae bukanlah macan putih. Cheol-hong kemudian datang dan Byung-tae mengatakan bahwa dirinya bukan macan putih asli. Namun Cheol-hong justru salah mengartikannya, di mana Cheol-hong mengira bahwa Byung-tae ingin menghajar Dae-jin yang telah mencurigainya. Bahkan Cheol-hong juga bersedia meminta maaf atas tindakan dari Dae-jin. Tidak hanya itu, mereka berjanji akan lebih mendisiplinkan anggotanya. Pada akhirnya rencana Byung-tae untuk mengungkap identitasnya telah gagal kembali. Sedangkan Hosuk ternyata sudah tahu semuanya bahwa Byung-tae bukanlah macan putih asli. Bahkan Hosuk juga tahu nama panggilan Byung-tae ketika ada di kota Onyang.
di mana Hosuk tak sengaja mengintip Byung-tae ketika di rumahnya karena Hosuk juga satu komplek dengan Byung-tae. Hosuk mengancam Byung-tae untuk selalu berbuat baik kepadanya, dan jika tidak, maka Hosuk akan membongkar kedoknya kepada geng Cheolhong. Hingga tiba-tiba Hosuk tak sengaja menabrak Daejin dan menumpahkan minumannya. Dari situlah membuat Daejin semakin kesal dan melampiaskannya dengan memukuli Hosuk. Mengingat perkataan Hosuk sebelumnya, Byung-tae memberanikan diri untuk menghentikan Daejin dan mengaku sebagai macan putih dari Asan. Tetapi Daejin masih bersikeras bahwa Byung-tae bukanlah macan putih. Bahkan dari raut wajahnya terlihat Byung-tae sedang ketakutan. Oleh karena itu Daejin mengajak Bayuan Byung-tae setelah pulang sekolah. Daejin tidak peduli dengan perkataannya. Jika saja Byung-tae adalah macan putih palsu, maka semua akan terbongkar. Dan jika memang benar Byung-tae asli, maka dirinya lebih kuat dari macan putih dan akan bisa menguasai Buyeo. Perkelahiannya itu pun dilakukan. Daejin yakin bahwa Byung-tae bukanlah macan putih asli. Teman-temannya juga menonton dari jauh perkelahian tersebut. Namun mereka merasa bosan karena adu jotosnya tidak terjadi. Justru mereka malah adu bacot. Namun di saat mereka memalingkan pandangan mereka, perkelahian itu pun terjadi, di mana Byung-tae merasa ketakutan dan hanya bisa menghindar dari serangan Daejin. Namun tanpa sengaja Daejin terkena serangan sikut dari Byung-tae sehingga membuat Daejin seketika pingsan. Teman-temannya yang tiba-tiba melihat merasa kaget karena secara cepat Byung-tae bisa menumbangkan Daejin. Byung-tae juga semakin memainkan perannya sebagai macan putih dengan merokok setelah berkelahi. Hosuk masih tidak percaya, tetapi dia bangga kepada Byung-tae. Ia pun mempertanyakan kenapa bisa Byung-tae mengalahkan Daejin hanya dalam sekejap. Cheolhong merasa tidak enak kepada Byung-tae karena Daejin bisa berbuat sesembrono itu untuk menantang macan putih. Oleh karena itu Byung-tae ditraktir makan oleh mereka. Tidak hanya itu, mereka juga semakin menghormati Byung-tae. Daejin juga meminta maaf karena bertindak gegabah seperti itu. Pada akhirnya mereka semua makan bersama dan Byung-tae semakin menikmati perannya sebagai macan putih. Mereka semakin yakin dengan adanya macan putih di pihak mereka, maka mereka akan secepatnya menguasai wilayah Buyeo. Hingga mereka tiba-tiba bertemu dengan Seonhwa yang bertengkar dengan pacarnya yang bernama Jongmin dari sekolah SMK Teknik. Cheolhong mencoba untuk menolong Seonhwa dari Jongmin yang tidak terima diputusin karena memberikan barang palsu. Mereka tidak takut dengan Jongmin yang terkenal kuat di Buyeo karena mereka yakin bahwa macan putih bisa mengalahkan Jongmin. Dengan permainan kata-kata yang dilontarkan oleh Byung-tae, ternyata bisa berhasil membuat Jongmin kena mental dan lebih memilih kabur karena ketakutan lawan banyak orang. Dari kejadian itu, Seonhwa berterima kasih kepada Byung-tae. Bahkan Byung-tae meminta Seonhwa untuk bercerita kepadanya jika mempunyai masalah, karena Byung-tae sebagai macan putih akan siap untuk menolong Seonhwa. Sepulangnya, Byung-tae tidak sengaja bertemu dengan Ji-yeong yang berpenampilan tidak seperti biasanya dan terlihat sangat tomboy. Ternyata Ji-yeong mempunyai julukan laba-laba hitam karena Ji-yeong adalah seorang cewek yang jago berkelahi dan belum ada yang bisa mengalahkannya di kalangan cewek. Bahkan 3 orang yang menghadangnya juga dihajar dengan sendirian. Setelah di rumah, Byung-tae langsung berbicara 4 mata dengan Ji-yeong. Ji-yeong kaget karena Byung-tae mengetahui julukannya sebagai laba-laba hitam. Byung-tae mengancam akan memberitahu orang tuanya jika Ji-yeong tidak menuruti kemauannya. Ternyata Byung-tae ingin mempertanyakan kejadian perkelahiannya dengan Daejin, di mana Byung-tae merasa tidak melakukan apapun, tetapi Daejin sudah terkapar. Ji-yeong memintanya untuk mempraktekannya agar Ji-yeong bisa ada gambaran. Byung-tae menyuruh Ji-yeong untuk memeluknya dari belakang seperti Daejin lakukan. Namun Ji-yeong merasa sangat nyaman di saat memeluk Byung-tae. Sedangkan Byung-tae sendiri tidak sadar sama sekali bahwa Ji-yeong menyukainya.
Jae-yong kemudian mempraktekkan apa yang dilakukan Byung-tae kepada Dae-jin, bahwasanya Dae-jin terkapar karena terkena pukulan sikut. Esoknya Jongmin kembali mendatangi Seonhwa karena tidak ingin putus darinya. Tetapi Seonhwa mengatakan bahwa dirinya sudah mempunyai pengganti yang lebih jago dari Jongmin, yaitu macan putih Byung-tae dari SMK Pertanian. Sedangkan Byung-tae sendiri sekarang merasa percaya diri pergi ke sekolah dengan mengganti model rambutnya lebih rapi. Namun di sekolah ia dihadang oleh seniornya kelas 3. Mereka tidak tahu siapa itu Byung-tae. Mereka ingin memberi pelajaran kepada Byung-tae karena penampilannya yang sok preman. Namun untungnya Cheol-hong datang dan memberitahu siapa itu Byung-tae. Cheol-hong juga memintanya untuk tidak mengganggu Byung-tae jika tidak ingin mendapatkan masalah. Di tengah pelajaran, Byung-tae sakit perut dan harus pergi mendarat di tengah hutan. Sedangkan Jongmin menyusup ke sekolah pertanian untuk mencari Byung-tae. Jongmin kesusahan mencari keberadaan Byung-tae karena kelasnya sedang melakukan pelajaran di luar ruangan. Tetapi Jongmin bertemu dengan murid kelas Cheol-hong. Jongmin pun dengan ciri khasnya membawa kunci hitam menghajar Cheol-hong dan gengnya. Kemudian Jongmin kembali mencari Byung-tae di kandang sampai ke hutan. Geng Cheol-hong kembali dihantam oleh Jongmin. Mereka juga memberitahu kemana Byung-tae berada. Sedangkan Byung-tae sendiri sedang mendarat dengan tenang di tengah hutan. Hingga tiba-tiba Jongmin datang menyerang. Byung-tae yang ketakutan hanya bisa pasrah dan menyuruh Jongmin untuk mengambil saja Seonhwa karena Byung-tae tidak peduli. Mendengar perkataan itu, Jongmin pun tidak jadi menyerang Byung-tae. Dan ketika ingin pergi dari kejaran kelompok Cheol-hong, Jongmin tak sengaja memegang tai Byung-tae. Dari serangan tersebut, Cheol-hong tidak terima karena sekolahnya dipermalukan seperti itu. Oleh karena itu, Cheol-hong meminta Byung-tae untuk balas dendam. Tidak ada pilihan lain. Byung-tae dengan rasa ketakutannya akan membuat sebuah rencana. Dikabarkan juga di SMK Teknik ada 3 orang terkuat, yaitu Jongmin dengan julukan Tang, Jongbae dengan julukan segitiga karena menggunakan senjata segitiga, dan juga terkenal lincah dalam bertarung. Dan yang terakhir adalah Won Seung. Kondisi ini membuat Byung-tae galau karena dirinya tidak tahu harus berbuat apa. Dan jika saja Byung-tae menyerang SMK Teknik, maka sudah jelas Byung-tae akan dihajar. Di kelas, Byung-tae dimarahin guru karena tidak memperhatikan pelajaran. Ia pun diomeli hingga Byung-tae menangkap beberapa perkataan gurunya yang membuat Byung-tae mempunyai sebuah rencana untuk menyerang SMK Teknik. Perkataan tersebut adalah jika kaisar lemah dan bawahannya kuat, maka kerahkan semua bawahannya untuk melakukan perang besar-besaran dan itu akan membuat kaisarnya terlihat menjadi kuat. Dari situlah Byung-tae mendeklarasikan bahwa SMK Pertanian akan perang besar-besaran melawan SMK Teknik. Byung-tae menyuruh gengnya untuk mengumpulkan semua murid untuk menyerang SMK Teknik. Di sisi lain, Jongmin merasa hebat karena telah membuat macan putih ketakutan. Ia menganggap bahwa macan putih tak sehebat yang dirumorkan. Hingga tiba-tiba SMK Pertanian datang di SMK Teknik dengan mas sekolahnya. Mereka semua kecapean karena berlarian dari SMK Pertanian hingga SMK Teknik yang jaraknya cukup jauh. Jongmin berusaha menjelaskan bahwa sebelumnya Byung-tae sebagai macan putih telah menyerah dan menyerahkan Seonhwa kepada Jongmin. Tetapi Byung-tae berusaha menyanyikan mars sekolah mereka agar semua murid tidak mendengarkan perkataan dari Jongmin. Tetapi seketika Byung-tae panik karena ternyata Cheol-hong hanya mengumpulkan anak kelas 2 saja dari SMK Pertanian. Sedangkan SMK Teknik full sekuat dari kelas 1 sampai 3 karena sedang berada di markas mereka sendiri. Tidak ada pilihan lain, Byung-tae berharap serangan dadakan ini membuat SMK Teknik tidak ada persiapan sehingga mereka bisa melawannya. SMK Pertanian menyerang dengan melemparkan tai kebo dan berusaha untuk menerobos masuk ke sekolah SMK Teknik. SMK Teknik yang tidak ada persiapan berhasil dikalahkan. Bahkan Byung-tae melampiaskan kekesalannya kepada Jongmin karena berusaha merebut Seonhwa. Bahkan Byung-tae juga menantang segitiga untuk bertarung. Byung-tae pun ketakutan karena segitiga mengeluarkan senjatanya. Teman-temannya pun yakin bahwa seorang macan putih akan menang.
Untungnya Daejin menyerang secara dadakan dan membuat segitiga tidak berdaya. Mereka pun akhirnya menang dengan serangan dadakan tersebut. Byung-tae dengan tegas meminta untuk tidak mengganggu SMK Pertanian lagi. Dan jika saja mereka mengganggu, maka Byung-tae akan membunuh SMK Teknik dengan membawa seluruh murid dari SMK Pertanian. Semua orang terkagum melihat gaya dari Byung-tae yang seperti macan putih sesungguhnya. Mereka pulang dengan tegak atas kemenangan mereka. Namun ketika ingin pulang tiba-tiba polisi datang. Byung-tae bersembunyi ketakutan karena polisi tersebut adalah polisi yang satu komplek dengannya. Byung-tae kemudian memberikan instruksi untuk segera kabur. Di sisi lain, Jeong sedang memberikan pelajaran kepada 3 murid sekolahnya karena telah memalak uang murid lain. Hingga tiba-tiba Jeong tak sengaja melihat Byung-tae diarak oleh teman-temannya karena telah berhasil meruntuhkan SMK Teknik. Dari sini Cheol-hong dan gengnya semakin yakin bahwa macan putih sangatlah kuat. Bahkan SMK Pertanian sekarang sudah bisa menguasai wilayah Buyeo berkat Byung-tae. Byung-tae juga dengan tegas mengatakan bahwa mereka akan selalu bersama dan jika ada yang mengusik mereka, maka mereka akan menghancurkannya bersama. Yang mana ini padahal alibi Byung-tae karena dirinya tidak bisa berkelahi sendirian. Mereka pun merayakannya dengan berdansa dan Seonhwa juga semakin dekat dengan Byung-tae. Bahkan untuk menarik perhatian dari Seonhwa, Byung-tae memperlihatkan kemampuannya berdansa dengan lagu yang telah ia pelajari sejak kecil. Semua orang terkagum, bahkan Seonhwa juga jatuh hati setelah melihat Byung-tae jago dalam menari. Byung-tae tidak percaya kehidupannya bisa 180 derajat berubah dari sebelumnya. Mulai dari dirinya dihormati sampai mendapatkan cewek secantik Seonhwa. Byung-tae pun mengantarkan Seonhwa pulang. Byung-tae kaget karena rumah Seonhwa sangat besar dan mewah. Seonhwa juga memberikan foto dan nomornya kepada Byung-tae. Tidak hanya itu, Seonhwa juga mengajak Byung-tae untuk kencan minggu depan. Rasa senang tersebut tidak pernah Byung-tae rasakan dalam seumur hidupnya. Tetapi ternyata setelah Byung-tae pergi, Seonhwa justru pergi ke rumah lain, yang mana ternyata rumah mewah tersebut bukanlah rumahnya Seonhwa. Setelah pulang, Jeong mempertanyakan kenapa Byung-tae menyerang SMK Teknik dan kenapa Byung-tae bisa diarak oleh teman-temannya. Jeong yang tahu sifat asli Byung-tae sebagai pecundang tidak percaya kenapa bisa SMK Pertanian bisa sangat menghormati Byung-tae. Jeong memperingatkan Byung-tae untuk tidak macam-macam karena di kota Buyeo banyak orang-orang yang menakutkan. Tetapi Byung-tae tidak takut, ia merasa bahwa dirinya yang sekarang berbeda dari yang dulu. Di mana Byung-tae menganggap dirinya sekarang lebih kuat dan menakutkan. Di keesokan harinya di kelas Byung-tae yaitu kelas 2 kedatangan murid baru lagi. Dan ia adalah Jang Gyeong-tae, yaitu orang yang ditabrak oleh Byung-tae sebelumnya. Namun justru ini kebalikannya, mereka menganggap Gyeong-tae adalah calon-calon murid yang akan dibully karena tampangnya yang culun. Hingga seketika Byung-tae menyadari bahwa dia adalah Gyeong-tae, yaitu macan putih dari Asan yang sesungguhnya. Byung-tae juga menyadari bahwa dia adalah orang yang ditabrak sebelumnya. Oke, biar kita jelas dan tidak bingung untuk nama Gyeong-tae atau macan putih yang asli, kita ganti saja namanya menjadi Siwon. Byung-tae pun ketakutan karena tidak ingin kedoknya terbongkar. Dan juga Byung-tae masih panik karena takut Siwon mengenali dirinya. Byung-tae berusaha untuk menjauhkan teman-temannya dari Siwon agar mereka tidak mengenali siapa itu Siwon. Bahkan di saat Daejin ingin membuli Siwon, Byung-tae berlagak sok keras agar mereka tidak membuli Siwon sebagai anak baru. Byung-tae juga menyuruh teman-temannya untuk memberikan rokok dan terlihat ngudutnya Siwon sangat jago. Tetapi Siwon membuangnya hanya 2 kali isap saja, sehingga membuat Daejin marah. Daejin pun menyerangnya, namun justru Daejin yang harus terbanting oleh Siwon. Daejin tidak terima dan ingin berkelahi dengan Siwon, tetapi lagi-lagi Byung-tae melarangnya dan menyuruh Siwon untuk pergi dari sana. Byung-tae beralasan tidak ingin ada masalah dengan anak baru. Byung-tae masih memikirkan apakah benar Siwon adalah macan putih yang sesungguhnya. Byung-tae masih ragu karena tampilan Siwon yang seperti anak baik-baik saja.
Oleh karena itu Byung-tae mengikuti Siwon sampai pulang sekolah untuk memastikan apakah benar Siwon adalah macan putih. Setelah pulang ke sekolah, Siwon ternyata bekerja di sebuah toko roti. Byung-tae rela membeli roti meskipun uangnya pas-pasan demi untuk memantau Siwon. Dari gerak-geriknya, Siwon tidak memperlihatkan seperti orang yang jahat. Oleh karena itu, Byung-tae yakin bahwa Siwon bukanlah macan putih. Byung-tae pun akhirnya ketahuan oleh Siwon. Awalnya Byung-tae berpura-pura tidak mengingat karena masih baru ketemu. Siwon pun menceritakan bahwa dirinya sedang membantu pekerjaan di toko roti ibunya. Siwon juga berterima kasih kepada Byung-tae karena telah menolongnya atas kejadian di sekolah sebelumnya. Setelah mengetahui bahwa Byung-tae adalah temannya Siwon, ibunya pun mengembalikan uangnya dan memberikan roti oleh-olehnya yang banyak kepada Byung-tae. Sedangkan di sisi lain, Jongmin berniat untuk balas dendam kepada Byung-tae atas pengeroyokan sebelumnya. Mereka akan menghajar Byung-tae karena merupakan pemimpin dari SMK Pertanian. Ketika perjalanan pulang, Jongmin menghadang Byung-tae. Mereka mengejek Byung-tae karena dianggap bekerja di toko roti. Bahkan mereka juga menendang roti yang dibawa oleh Byung-tae. Dari situlah membuat Siwon marah karena roti ibunya diremehkan. Oleh karena itu mereka bertiga pun dihajar oleh Siwon dengan cepat. Dari situ Byung-tae mempertanyakan apakah Siwon adalah macan putih dari Asan. Tetapi Siwon tidak mengingatnya dan tidak tahu siapa itu macan putih. Siwon pun menceritakan bahwa dirinya telah lupa ingatan dan hanya mengenali orang tuanya saja. Untuk cara berkelahi, Siwon juga merasa bahwa tubuhnya bergerak sendiri. Byung-tae sedikit lega karena Siwon tidak mengingat kejadian ketika tabrakan dan juga tidak mengenali identitasnya sebagai macan putih. Esoknya ketika Daejin makan siang, Daejin meminta uang kepada semua murid sebesar 2.000 won per orang. Hal itu dikarenakan mereka telah berhasil mengalahkan sekolah teknik sehingga mereka bisa bebas berkeliaran di kota. Tidak hanya itu, Daejin dan gengnya juga telah melindungi mereka jika ada yang mengganggunya. Semua murid cukup tidak setuju karena mereka tidak punya uang. Tetapi di sisi lain mereka terpaksa setuju karena takut kepada Daejin dan geng. Dari situ Byung-tae marah besar kepada gengnya karena mereka menggunakan nama Byung-tae untuk memalak murid lain. Byung-tae tidak pernah menyuruh mereka untuk melakukan pemalakan. Byung-tae tidak setuju dengan pemalakan tersebut karena mereka tidak memikirkan betapa susahnya orang tua para murid untuk mencari uang demi bisa menyekolahkan mereka. Para murid yang culun sangat senang kepada Byung-tae karena Byung-tae sebagai pemimpin tetapi tidak menindas yang lemah. Bahkan Byung-tae membela orang-orang yang lemah atas ketidakadilan di sekolahnya. Namun Byung-tae marah kepada mereka karena Hosuk tidak sengaja keceplosan bahwa Byung-tae ini adalah bukan macan putih dan dulunya sering dibully. Sepulang sekolah, Byung-tae kembali berkencan dengan Seonhwa. Hari-hari dihabiskan Byung-tae dengan kebahagiaan. Mereka berdua semakin dekat. Seonhwa mempertanyakan kenapa Byung-tae bisa jago ngedance. Byung-tae mengatakan bahwa itu hanyalah refleks saja. Yang mana padahal Byung-tae jago ngedance karena sewaktu kecil tidak mempunyai teman dan tidak diperbolehkan keluar rumah. Sehingga kegabutannya diisi dengan menonton video dance. Kemudian Byung-tae mengajak Seonhwa untuk makan. Tetapi Seonhwa tidak ingin makan di warung pinggir jalan. Seonhwa hanya ingin makan di sebuah restoran. Byung-tae panik karena dirinya tidak mempunyai uang. Byung-tae bahkan tidak familiar dengan menu makanannya. Oleh karena itu Byung-tae hanya memesan makanan paling murah di sana. Tetapi meskipun paling murah di restoran tersebut, Byung-tae menganggapnya itu sangat mahal. Byung-tae pun izin ke kamar mandi, yang mana padahal ia pergi menemui Daejin untuk meminjam uang. Tetapi Daejin tidak punya uang dan Byung-tae menyuruh mereka untuk mencarinya. Ini adalah pertama kalinya Byung-tae makan di restoran. Byung-tae sangat kebingungan dari makan makanannya yang disajikan. Bahkan Byung-tae sendiri tidak tahu apa makanan yang dipesannya. Sedangkan Daejin masih berusaha untuk mencari uang demi Byung-tae. Daejin kemudian bertemu dengan Siwon dan memalak uangnya Siwon. Tetapi mereka berdua justru dihajar habis-habisan oleh Siwon.
안 꺼요. 돈이 필요하면 꺼야지. Hingga tiba-tiba Siwon mendapatkan serangan dadakan dari Jongmin dan geng. Mereka bertiga balas dendam kepada Siwon atas kejadian sebelumnya. Siwon yang tidak siap akhirnya mendapatkan pukulan bertubi-tubi dari Jongmin dan geng. Hingga akhirnya di saat pukulan di kepala membuat ingatan Siwon pun kembali. Jiwa macan putihnya pun bangkit. Siwon dengan sifat aslinya pun membalikkan keadaan dan menghajar mereka tanpa ampun. 내가 누구였는지. Setelah berhasil mengalahkan mereka, Siwon dengan kondisi berlumuran darah mendatangi Byung-tae yang sedang asik makan bersama dengan Seonhwa. Siwon memberikan uang yang diminta oleh Byung-tae. Kemudian Siwon kembali untuk memperingatkan semua orang bahwa dia adalah macan putih. Namun Siwon meminta mereka untuk merahasiakannya. 그들이 아산 백호한테 쳐맞았다. 알아서 처신들 잘해. Di sisi lain, seperti biasa, Byung-tae mengantarkan Seonhwa pulang. Byung-tae masih bersenang-senang dengan Seonhwa tanpa ia sadari bahwa Siwon sudah kembali ingatannya. Malam itu Byung-tae sangat bahagia karena Byung-tae berhasil membuat Seonhwa benar-benar jatuh pada pelukannya. Tapi sayangnya Byung-tae terlalu polos sehingga tidak menyadari bahwa Seonhwa ingin dicium oleh Byung-tae. Ketika pulang, Byung-tae melihat Ji-young sedang dikeroyok oleh 3 wanita yang pernah dihajarnya. Namun kali ini mereka mengadu kepada kakak laki-lakinya untuk balas dendam kepada Ji-young. Byung-tae yang tidak tega memberanikan dirinya untuk mengusir mereka semua. Dengan lagaknya yang sok jagoan, Byung-tae berhasil membuat mereka ketar-ketir karena Byung-tae mengaku sebagai macan putih dari Asan. 아산 백호요? 뭐야 끝난 겨? 왜? 사람이랑 호랑이 싸는 이 동네에서 내가 제일 이쁘다고 생각하고 있었어? 흔히 얘기 좀 해. Esoknya di sekolah diadakan pemilihan presiden sekolah atau mungkin di Indonesia adalah OSIS. Syaratnya harus kelas 2 SMK dan nilainya harus di atas rata-rata. Semua murid setuju bahwa Byung-tae yang akan dijadikan presiden sekolah. Sedangkan Siwon bersikap seperti biasa seakan tidak terjadi apa-apa. Byung-tae juga berlagak so hebat di depan Siwon dan akan balas dendam kepada orang yang telah memukuli Siwon tadi malam. Tetapi Siwon hanya menagih utang yang diberikannya tadi malam. Hosuk meminta bantuan kepada Byung-tae untuk memberikan surat cintanya kepada Ji-young. Byung-tae bersedia asalkan Hosuk ingin meminjamkan uang untuk membayar hutang kepada Siwon tadi malam. Sayangnya Hosuk tidak mempunyai uang, tetapi Hosuk mempunyai rencana lain, di mana sepulang sekolah Hosuk mengajak teman-temannya, termasuk Byung-tae, untuk bekerja demi mendapatkan uang. Siwon lumayan kagum kepada Byung-tae karena rela bekerja untuk membayar hutang. Tetapi Siwon mengejek Byung-tae karena bergaul dengan anak-anak culun seperti Hosuk dan yang lainnya. Mereka semua masih belum tahu siapa itu Siwon. Mereka hanya menganggap Siwon sebagai anak baru. Pada akhirnya mereka semua pun bekerja di pertanian dan ternyata Siwon juga ikut dengan mereka. Mereka tampak bahagia dengan kegiatan tersebut. Siwon juga terlihat menikmati dan tertawa bersama dengan Byung-tae. 사랑으로 세상을 대하는 거요. Bayaran dari kerja tersebut membuat Byung-tae bisa membayar hutangnya kepada Siwon. Malam harinya Byung-tae juga langsung menggunakan uang sisanya untuk berkencan dengan Seonhwa. Dan Siwon juga ingin ikut bersama dengan Byung-tae bertemu dengan Seonhwa. Sesuai dengan permintaan Seonhwa, Byung-tae pergi ke kafe Italia untuk berkencan dengan Seonhwa. Setelah Seonhwa datang, Siwon langsung terpesona dengan kecantikan dari Seonhwa. Mereka memesan kopi yang sama, di mana Seonhwa dengan rasa sok tahunya langsung mencicipi kopi tersebut. Tetapi di sini ada Siwon, di mana Siwon ini adalah orang yang menengah ke atas. Siwon mengatakan bahwa minum kopi tersebut salah. Siwon mencontohkannya bahwa minum kopi yang mereka pesan harusnya menggunakan roti. Dari sini kita tahu bahwa Seonhwa ini adalah cewek matre dan berpura-pura sok kaya. Seonhwa merasa tidak nyaman dengan kehadiran dari Siwon. Tetapi Siwon tidak peduli, bahkan Siwon juga menggoda Seonhwa seakan-akan Siwon ingin mengambil hatinya dari Byung-tae. Siwon juga mempermalukan Byung-tae dengan mengatakan bahwa Siwon adalah anak orang miskin yang ayahnya hanya penari ilegal dan ibunya hanya pengantar Yakul. Tetapi Byung-tae memaksakan diri berkencan dengan Seonhwa yang seleranya tinggi. Kemudian Byung-tae kembali mengantarkan Seonhwa pulang. Byung-tae yang benar-benar bucin memberikan hadiah dompet asli yang harganya mahal. Byung-tae terlalu memaksakan dirinya demi bisa menyenangkan seorang cewek yang dicintainya. 다음 기회.
Esok harinya Siwon kembali menemui Seonhwa di sekolahnya. Siwon benar-benar ingin membuat Seonhwa jatuh cinta kepadanya. Ia pun memberikan roti kesukaan Seonhwa. Walaupun terlihat jaim, tetapi Seonhwa tetap menerima pemberian dari Siwon tersebut. Sedangkan Hosuk menagih janjinya kepada Byung-tae untuk memberikan surat cintanya kepada Jiyoung. Awalnya Jiyoung merasa malu-malu karena ia menganggap bahwa surat tersebut dari Byung-tae. Namun seketika Jiyoung marah seketika tahu bahwa surat tersebut dari Hosuk. 생애 가장 빠른 속도. Di sisi lain, Siwon kembali menemui Seonhwa. Kali ini Siwon mengajak Seonhwa untuk pergi ke suatu tempat. Mereka berduaan sambil menikmati secangkir kopi dan roti. Dari sinilah Seonhwa mulai sedikit luluh hatinya kepada Siwon. Sedangkan Byung-tae panik karena sudah beberapa kali teleponnya tidak diangkat oleh Seonhwa. Hingga tiba-tiba Byung-tae memergoki Seonhwa yang diantarkan pulang oleh Siwon. Tidak hanya itu, Byung-tae semakin patah hati ketika melihat Siwon mencium Seonhwa. Seonhwa tampak tidak senang dan menampar Siwon. Kemarahan Byung-tae tidak tertahan lagi. Ia melabrak Siwon ketika Seonhwa sudah pergi. Siwon mulai mengeluarkan sifat aslinya. Bukannya takut tetapi justru Byung-tae lah yang dipermalukan. Semalaman Byung-tae menangis karena patah hati. Byung-tae masih menyimpan dendam kepada Siwon. Semua murid terkecuali Daejin masih tidak ada yang tahu bahwa Siwon adalah macan putih. Bahkan Cheol-hong juga kembali menekankan bahwa Byung-tae akan menjadi presiden sekolah tanpa adanya pemungutan suara. Karena sudah jelas Byung-tae sebagai macan putih sudah pasti terpilih. Byung-tae kemudian menyuruh Cheol-hong dan gengnya untuk memberi pelajaran kepada Siwon karena bertindak kurang ajar. Cheol-hong berjanji akan membuat Siwon berlutut di hadapan Byung-tae. Daejin mencoba untuk menghentikan Cheol-hong tentang rencananya untuk menghajar Siwon, tetapi Cheol-hong menolaknya. Cheol-hong pun melancarkan serangannya kepada Siwon, tetapi nyatanya mereka semua dihajar habis-habisan oleh Siwon yang seorang diri. 이 새끼가 Sedangkan Byung-tae sendiri sedang berpidato di hadapan murid untuk menjadi calon presiden sekolah. Hingga tiba-tiba Siwon pun datang dengan kondisi Cheol-hong dan yang lainnya sudah babak belur. Byung-tae ketakutan karena teman-temannya sudah dikalahkan. Siwon juga marah kepada Byung-tae karena Byung-tae yang dianggap sebagai teman justru berusaha menyerang Siwon. Semua itu dilakukan Byung-tae karena Siwon telah mengambil Seonhwa darinya. Di sinilah Siwon mengakui bahwa ia sudah kembali ingatannya dan melihat jelas bahwa Byung-tae lah yang telah melabraknya waktu itu. Kemarahan ini membuat Siwon menyuruh Byung-tae untuk mengakui kepada semua murid bahwa Siwon lah macan putih yang asli. Byung-tae juga mengakui bahwa dirinya hanyalah pecundang dari Onyang. Pada akhirnya Byung-tae harus menerima konsekuensinya dipukuli oleh Daejin karena selama ini telah dibohongi. Tetapi Siwon masih ingin Byung-tae untuk ikut bersama dengan mereka. Mereka pun makan bersama untuk menyambut macan putih asli. Namun suasana berbeda ketika bersama Byung-tae. Kali ini geng Cheol-hong merasa benar-benar ketakutan dengan munculnya macan putih. Mereka makan bersama dengan rasa ketegangan. Dan ternyata tujuan Siwon mengajak Byung-tae adalah agar semua makanan yang mereka pesan dibayar oleh Byung-tae. Dengan pesanan sebanyak itu Byung-tae tidak sanggup membayarnya. Oleh karena itu Byung-tae kasbon dan akan membayarnya secara mencicil. Tidak hanya itu, Siwon juga meminta Byung-tae untuk menelpon Seonhwa untuk bertemu nanti malam. Siwon adalah macan putih yang terkenal kejam. Siwon kembali menemui SMK Teknik. Di awal pertemuan Siwon kembali dibuat marah karena masalah korek api. 부회가 좁잖아. Di pertemuan itu Siwon meminta kepada SMK Teknik untuk membayarnya setiap seminggu sekali. Tidak hanya itu, Siwon juga meminta gengnya untuk memalak di sekolahnya sendiri. Setiap kelas 2 harus membayar 5.000 won atau 5.000 per hari. Semua orang terdiam, tidak ada yang berani membantah. Mereka menganggap bahwa hal itu terlalu berlebihan. Sekolah mereka adalah sekolah pertanian yang murid-muridnya adalah orang miskin. Jadi dengan meminta uang sebesar itu akan cukup sulit. Tetapi Siwon tidak peduli, apa yang ia inginkan harus terlaksana. Dan karena kelas 2 itu ada 4 kelas, Siwon memberikan tugas kepada 4 orang untuk mengambil uangnya setiap hari. Semua orang tidak masalah, namun Siwon ingin Byung-tae yang menjadi penanggung jawab di salah satu kelas. Byung-tae pun tidak berani menolaknya.
Hingga tiba-tiba Seonhwa datang. Seonhwa awalnya khawatir dengan kondisi Byung-tae yang babak belur. Siwon meminta Byung-tae untuk mengakui siapa dirinya yang sebenarnya. Seonhwa seketika kecewa kepada Byung-tae. Hingga pada akhirnya Seonhwa memilih Siwon untuk menjadi pacar selanjutnya. Di sisi lain Seonhwa berduaan dengan Siwon. Byung-tae justru kembali mendapatkan pembulian oleh geng Cheolhong. Bahkan Cheolhong meminta Byung-tae untuk pergi meninggalkan sekolah SMK pertanian. Esoknya Byung-tae berpura-pura pergi ke sekolah, namun ia pergi ke tempat lain karena takut masuk sekolah. Byung-tae merasa benar-benar hancur hidupnya. Kehidupannya yang menyedihkan kembali berpihak kepadanya. Meskipun sudah berniat melupakan Seonhwa, tetapi Byung-tae tidak bisa. Ia pun mencoba untuk menemui Seonhwa kembali di saat pulang sekolah dan berharap Seonhwa akan memaafkannya. Namun justru harga dirinya diinjak-injak. Bahkan hadiah yang susah payah dibeli oleh Byung-tae dibuang di hadapannya. Byung-tae masih belum sadar bahwa Seonhwa hanya memanfaatkan cowok-cowok yang jago berkelahi saja untuk didekatinya. Kesengsaraan tidak berhenti di situ, di mana anak-anak SMK meluapkan kekesalannya kepada Byung-tae atas kejadian sebelumnya yang mengaku-ngaku sebagai macan putih. Di saat seperti ini hanya Hosuklah orang yang selalu ada buat Byung-tae. Bahkan Ji-young juga mempertanyakan kenapa akhir-akhir ini Byung-tae sudah tidak pernah memberikan Yakult. Ji-young memarahi Byung-tae dan terus saja menyalahkannya atas tindakannya yang so jago. Namun Byung-tae kembali marah karena merasa semua orang sama saja. Tidak ada yang mengerti tentang perasaannya Byung-tae. 됐고 이거나 발로. 내가 너한테까지 돈 뺏기고 처먹고 살아야 돼? 아주 그냥 지긋지긋해 죽겠네. Byung-tae kembali mendapatkan masalah karena ibunya didatangi oleh wali kelasnya dan memberitahunya bahwa Byung-tae tidak masuk sekolah tanpa kabar. Dan pada akhirnya Byung-tae kembali ke sekolah. Namun lagi-lagi Byung-tae terkena marah oleh Cheolhong karena Byung-tae kemarin tidak masuk sekolah sehingga tidak ada orang yang mengambil uang di kelas 2 dan Cheolhong lah yang harus menerima kemarahan dari Siwon. Cheolhong meminta Byung-tae untuk segera mengumpulkan uangnya saat makan siang nanti. Jika tidak, maka Byung-tae harus menebusnya. Byung-tae meminta uang tersebut di dalam kelas dengan cara yang baik-baik. Tetapi hal tersebut membuat Yeong-ho marah. Yeong-ho meminta Byung-tae untuk memalak dengan cara yang kasar agar semua murid menurutinya. Tetapi Byung-tae tidak sanggup karena ia merasa bahwa ia tidak akan bisa mengalahkan satu orang pun di dalam kelasnya. Pikiran yang tidak jernih membuat Byung-tae menjadi gila. Di mana dari tuntutan yang diberikan Siwon kepadanya, membuat Byung-tae menghajar Hosuk teman baiknya sendiri untuk membuktikan bahwa dirinya bisa mengalahkan orang di dalam kelasnya. Namun sayangnya Hosuk ternyata lebih kuat dari Byung-tae sehingga Byung-tae harus kalah dari Hosuk. Tetapi tidak berhenti di situ. Hal gila pun dilakukan oleh Byung-tae, di mana ia memukul kepala Hosuk dengan kursi dan menghantam kepalanya sampai tak sadarkan diri. Iblis sudah merasuki hati Byung-tae. Ia tidak peduli teman atau siapapun. Demi menjaga dirinya tidak dibully, ia rela menghantam temannya sendiri dan mengambil uangnya. Dari kejadian ini, Siwon memberikan kesempatan bagi Byung-tae, di mana jika Byung-tae berhasil berkelahi dengan Chosang yang membawa gelas berisi air, maka Byung-tae tidak perlu lagi memalak uang di kelas 2. Tetapi sayangnya Chosang tetap menang meskipun hanya menggunakan satu tangan. Hidup Byung-tae benar-benar hancur. Bahkan sepulang sekolah dirinya juga dijemput oleh polisi atas kejadian tadi siang. Orang tua Hosuk melaporkan Byung-tae kepada polisi agar Byung-tae dipenjara. Namun untungnya polisi memberikan kesempatan bahwa satu-satunya cara untuk berdamai adalah memohon maaf kepada orang tuanya Hosuk agar bisa menarik tuntutannya. Orang tua dan Byung-tae pun bersujud di rumah sakit untuk memohon maaf atas tindakan Byung-tae. Mereka juga memberikan uang sebagai tanda ganti. Dan pada akhirnya orang tua Hosuk menarik tuntutannya karena permintaan dari Hosuk sendiri. Byung-tae pun sadar bahwa apa yang dilakukannya sudah di luar batas. Hosuk tidak marah kepada Byung-tae. Hosuk selalu memahami hati Byung-tae karena mereka juga sama-sama orang yang selalu dibully di sekolah. Dan pertemanan mereka pun kembali terjalin dengan kelapangan hati Hosuk. Pembulian terhadap Byung-tae masih berlanjut. Kali ini Siwon meminta Byung-tae untuk memindahkan sofanya ke belakang kamar mandi sekolah. Byung-tae berusaha sendirian menggotong sofa yang cukup berat, hingga Ji-young yang melihatnya tidak tega dan memutuskan untuk membantu Byung-tae. Mereka berdua sangat kecapean karena jarak sekolahnya cukup jauh. Bahkan Byung-tae juga seperti ingin pingsan.
Ji-young yang melihatnya merasa kasihan dan tidak tega Byung-tae diperlakukan seperti itu. Oleh karena itu, Ji-young menghadang Siwon di malam hari. Ji-young memperingati Siwon untuk tidak menjadi pembuli di wilayah Buyeon karena pengganggu tidak akan dihormati demi kekuasaan. Ji-young memanfaatkan kesempatan di saat Siwon lengah dan menghantamnya dengan kepalanya yang seketika membuat Siwon pingsan. Di sisi lain, Byung-tae telah berhasil memindahkan sofanya sampai pagi hari. Ia pun mencoba menikmati hidupnya yang sangat sengsara tersebut dengan menyebat sebatang rokok. Semua orang terkejut melihat Siwon dengan bekas lebam di matanya. Siwon tidak terima dan akan memukuli orang yang mempertanyakan bekas tersebut. Byung-tae bukan lagi macan putih, oleh karena itu Byung-tae menyerahkan pemilihan presiden sekolah kepada Siwon karena menurutnya Siwonlah yang cocok menjadi presiden sekolah. Tetapi wali kelas menyarankan Byung-tae untuk tidak mundur melainkan akan lebih baik jika Siwon dan Byung-tae bersaing untuk mendapatkan suara. Byung-tae menolaknya karena ia tidak percaya diri, ditambah lagi Byung-tae takut kepada Siwon. Tetapi karena paksaan dari guru, pada akhirnya mereka berdua lah yang akan menjadi calon presiden. Sebelum pemilihan tersebut merupakan hari ulang tahun dari Siwon. Oleh karena itu, Cheol-hong dan gengnya meminta Byung-tae untuk mengumpulkan uang sebanyak 100.000 won untuk perayaan ulang tahun Siwon. Pada akhirnya Siwon bekerja keras di pertanian demi mendapatkan uang tersebut. Tetapi hasil kerasnya hanya mendapatkan 82.700 won saja. Sehingga membuat Byung-tae harus mencari sisanya kembali sampai 100.000 won. Temannya mempunyai rencana untuk pergi ke sebuah warnet di Seoul, di mana mereka akan bertanding dengan anak SD dan akan menipunya. Mereka bertiga berlagak sok keras seperti preman untuk memalak anak kecil. Tetapi nyatanya mereka salah pilih target, yang mana anak kecil yang mereka palak adalah perwakilan Taekwondo Junior. 태권도 소년부 충남 대표. Tidak berhenti sampai di situ, mereka masih mempunyai rencana lain, di mana mereka memetik daun dan menjual ke pedagang di pasar. Meskipun tawar-menawar yang cukup alot, tetapi pada akhirnya Byung-tae berhasil mengumpulkan 100.000 won dari usaha kerasnya tersebut. Namun sayangnya di saat perjalanan pulang, Byung-tae tak sengaja bertemu dengan Seon-hwa yang ingin membeli Walkman tetapi uangnya kurang. Byung-tae memberanikan diri mendekatinya karena perasaannya masih cinta ke Seon-hwa. Seon-hwa berpura-pura baik dan memanfaatkan Byung-tae, di mana Seon-hwa meminjam uangnya Byung-tae 20.000 won untuk menambahi uangnya yang kurang. Byung-tae dengan keluguannya meminjamkan uang tersebut. Byung-tae pun pulang ke rumah dengan penyesalan karena pada akhirnya uangnya berkurang. Sesampainya di rumah, Byung-tae melihat keributan antara Ji-young dengan orang tuanya, yang mana bapaknya mengusir Ji-young karena pada akhirnya mereka mengetahui bahwa Ji-young suka berkelahi dan merokok. Kini Ji-young tak lagi tinggal di rumahnya. Dia memutuskan tidur di gudang tak jauh dari rumahnya. Byung-tae juga berusaha menemani Ji-young agar tidak kesepian. Di keesokan harinya, Byung-tae tidak dapat memenuhi permintaan dari Cheol-hong untuk mengumpulkan uang 100.000 won. Ho-suk juga kaget karena harusnya uangnya sudah cukup. Mereka pun ketakutan karena mereka sudah pasti dipukuli karena tidak memenuhi target. Untungnya mereka tidak ingin ada keributan karena akan mempersiapkan penyambutan ulang tahun Siwon. Dae-jin juga mengatakan bahwa Seon-hwa dan Siwon akan melakukan seki di papap di malam ulang tahunnya. Perayaan ulang tahun pun diselenggarakan. Mereka semua pun bergembira hingga tiba-tiba Byung-tae datang tanpa diundang. Suasana seketika berubah, tetapi Siwon membiarkan Byung-tae untuk ikut bergabung. Tujuan Byung-tae datang ke sana adalah untuk mencegah Seon-hwa agar tidak sedikit papap dengan Siwon. Mereka membuat Seon-hwa mabuk, tetapi Byung-tae terus merebutnya dan meminum sebanyak-banyaknya. Bahkan Byung-tae juga mencoba ngedance seperti yang dilakukan pertama kali di saat bertemu dengan Seon-hwa. Namun nyatanya Seon-hwa sudah tidak tertarik sama sekali. Seon-hwa kemudian memberikan hadiah kepada Siwon, dan ternyata Walkman yang dibeli Seon-hwa dengan meminjam uangnya Byung-tae adalah untuk hadiahnya Siwon. Seketika Byung-tae kecewa karena ia rela meminjamkan uang hanya untuk hadiahnya Siwon. Byung-tae pun sadar bahwa ternyata selama ini dirinya telah dimanfaatkan oleh Seon-hwa. Seon-hwa selalu mengambil keuntungan kepada orang-orang yang menyukai dirinya. Byung-tae pun pasrah dan tidak peduli dengan apa yang telah dilakukan Siwon dengan Seon-hwa. Semalaman Byung-tae diam dengan rasa kekecewaan.
Esoknya di sekolah, pemilihan presiden sekolah pun dilakukan. Wali kelas mempersilahkan mereka untuk memberikan pidatonya masing-masing. Tetapi Byung-tae tidak memberikan pidato. Ia hanya yakin bahwa dirinya akan kalah dan tidak perlu dipilih. Pemilihan pun dilakukan. Semua murid diwajibkan untuk memilih. Dan ternyata hasilnya pemilihan tersebut, Byung-tae lah yang memenangkan dan akan menjadi presiden sekolah. Karena nama mereka berdua mirip, awalnya Seol-hong mengira bahwa Siwon lah yang terpilih. Tetapi ternyata nama Byung-tae lah yang disebut oleh wali kelas. 장병태유, 정경태유? 장병태가 당선이요. 기호 1번. Kemarahan Siwon pun membludak. Semua murid dipukuli tak terkecuali Seol-hong yang gagal menjadikan Siwon sebagai presiden sekolah. Byung-tae juga menjadi pelampiasan kemarahan Siwon sampai masuk ke rumah sakit. Dari kejadian ini pihak sekolah ingin melakukan damai dengan orang tuanya dari Siwon. Siwon dan ibunya datang ke rumah sakit untuk meminta maaf atas perbuatan Siwon. Tetapi ayahnya Byung-tae tidak menerima damai meskipun dibayar uang. Ayahnya Byung-tae tetap ingin melaporkan Siwon ke polisi. Namun ibunya Siwon rela bersujud dan menangis agar anaknya dimaafkan. Tidak ada pilihan lain. Pada akhirnya keluarga Byung-tae pun memaafkannya. Sedangkan Siwon semakin dendam kepada ayahnya Byung-tae. Terlihat dari tatapannya yang tajam. Ayah dan ibunya Byung-tae pun merasa kasihan dengan hidupnya Byung-tae yang terus mendapatkan pembulian. Bahkan Ji-young juga menangis karena Byung-tae selalu hidup sengsara mulai dari kecil. Ji-young marah karena Byung-tae tidak pernah melakukan apapun dan pasrah akan hidupnya yang terus dipukuli oleh orang. 닌 도대체 왜 그따구로 사는겨? 알 수 있는 거 싹 다 해봐 지금. 이 빙신 새끼야. Kejadian ini mengingatkan mereka berdua sewaktu masih kecil, di mana Ji-young selalu merasa sedih di saat Byung-tae menangis karena mendapatkan pembulian. Mereka berdua juga dipisahkan karena orang tua mereka yang pindah rumah. Ji-young tidak ingin melihat Byung-tae seperti itu terus. Ji-young berharap Byung-tae melakukan sesuatu agar merubah hidupnya. 그냥 나가 뒤져. 왜 나한테 그러냐고! Di sekolah, Ho-suk tidak sengaja mendengar bahwa Dae-jin disuruh oleh Siwon untuk melaporkan kepada polisi bahwa ayahnya Byung-tae adalah penari ilegal. Hal ini dikarenakan rasa dendam Siwon kepada ayahnya Byung-tae karena telah membuat ibunya menangis bersujud. Ho-suk melaporkannya kepada Byung-tae sehingga membuat Byung-tae kabur dari rumah sakit dan pergi menemui Dae-jin. Dengan rasa emosi, Byung-tae ingin menghajar Dae-jin, tapi sayangnya itu hanya ekspektasinya, sedangkan realitanya Byung-tae yang justru dihajar. 우리한테 지랄이야 씨. 개새끼가 있어. Kini bapaknya Byung-tae ditahan sementara di penjara. Kesengsaraan kehidupannya Byung-tae masih belum berakhir. Ibunya pun sadar bahwa mereka tidak bisa menjadi orang tua yang baik yang bisa memberikan segalanya buat Byung-tae. Ibunya meminta maaf kepada Byung-tae. Dari sinilah membuat Byung-tae mulai ingin merubah kehidupannya. Ia pun mendatangi Ji-young dan memintanya untuk melatih Byung-tae agar bisa berkelahi seperti Ji-young. Ji-young mengetes ketahanan tubuh Byung-tae. Ia menyadari bahwa refleks dan daya tahan tubuhnya tidak terlalu buruk. Itulah hal dasar yang harus dikuasai terlebih dahulu oleh Byung-tae. Namun sebelum berlatih berkelahi, Ji-young meminta Byung-tae untuk melatih tubuhnya. Semalaman Byung-tae berlatih keras. Dengan keinginannya yang membara, Byung-tae berusaha keras agar dirinya bisa melawan geng pembuli di sekolahnya. Ji-young juga kagum dengan tubuh yang dimiliki oleh Byung-tae yang sebenarnya sudah cukup bagus, tetapi hal itu belum cukup. Oleh karena itu, Ji-young diminta untuk bekerja di perkayuan agar fisiknya semakin kuat. Selama cuti sakit, Byung-tae dipaksa Ji-young untuk bekerja di sana. Di awal Byung-tae ragu karena ia tidak percaya diri bisa mengangkat kayu-kayu tersebut. Namun tidak ada pilihan lain, Byung-tae pun memaksakan dirinya. Sempat Byung-tae ingin menyerah dan berniat untuk pulang. Tetapi Byung-tae terkena marah dan harus mengganti upah kerjanya jika berhenti bekerja. Karena upahnya sudah dibayar di awal kepada Ji-young. Dan pada akhirnya Byung-tae pun terpaksa bekerja sampai beberapa hari ke depan. Di hari pertama Byung-tae merasakan bahwa tubuhnya sakit semua karena tidak terbiasa mengangkat benda berat. Bahkan tidur malamnya juga sampai sangat pules. 이제 한잠 자는 거만. 어이, 뷰웅태. Di malam harinya Byung-tae berniat untuk kabur karena tidak sanggup lagi bekerja. Ia pun kabur dengan meloncat pagar. Tetapi ketika Byung-tae mengingat perkataan ibunya yang sangat membanggakan anaknya, dari situlah Byung-tae mengurungkan niatnya untuk kabur dan semakin semangat untuk menuntaskan pekerjaannya. Di sela-sela pekerjaannya Byung-tae juga berlatih tinju.
Singkatnya, hari bekerja Byung-tae pun telah usai. Kini saatnya Byung-tae melatih cara kerja untuk berkelahi. Ji-young mengajarkan sesuai dengan yang pernah ia tonton di dalam seni bela diri. Di hari pertama sekolah sejak dari rumah sakit, tatapan Byung-tae sudah menjadi berubah sangat tajam. Bahkan Byung-tae juga tidak takut kepada geng macan putih. Sepulang sekolah, Ji-young terus melatih cara berkelahi kepada Byung-tae. Ternyata Siwon sudah tahu bahwa Byung-tae mengenal Ji-young. Oleh karena itu, Siwon meminta Byung-tae untuk memberitahu kepada Ji-young bahwa Siwon ingin menemuinya. Awalnya Byung-tae menolaknya, tetapi karena teman-temannya dipukuli, pada akhirnya Byung-tae terpaksa untuk melakukannya. Byung-tae pun memberitahu Ji-young, tetapi Byung-tae meminta Ji-young untuk tidak pergi ke sana karena akan sangat berbahaya. Di malam harinya, Byung-tae pun dan Ho-suk mengabarkan kepada Siwon bahwa Ji-young tidak bisa datang. Pada akhirnya mereka berdua yang menjadi bahan pelampiasan kemarahan anak buah Siwon. Hingga tiba-tiba ternyata Ji-young pun datang. Siwon meminta semua orang untuk keluar ruangan. Ho-suk yang cinta kepada Ji-young tidak akan membiarkan Ji-young sendirian bersama dengan Siwon. Tetapi sayangnya satu pukulan saja membuat Ho-suk pun tumbang. Kemudian Seonhwa datang. Anak buah Seonhwa berusaha untuk menghentikan Seonhwa agar tidak masuk ke ruangan. Karena mereka menganggap bahwa Siwon ini dan Ji-young sedang berduaan. Tanpa mereka tahu bahwa sebenarnya Siwon ingin balas dendam kejadian sebelumnya. Mereka mengatakan bahwa Siwon sedang berkelahi di dalam ruangan dengan seorang yang kuat. Oleh karena itu Seonhwa tidak diperbolehkan untuk masuk. Tetapi tiba-tiba Byung-tae mendengarkan pembicaraan Cheol-hong bahwa pada malam ulang tahunnya, Siwon tidak berhasil sedikit papap dengan Seonhwa karena Seonhwa menolak. Byung-tae pun langsung menghampiri Seonhwa yang sedang menangis. Byung-tae pun mengutarakan isi hatinya bahwa hatinya telah hancur melihat orang yang dicintai menangis. 나랑 상관없다고 몇 모습을 보니까 내 마음이 찢어지는 걸. Byung-tae juga memberitahu bahwa Siwon sedang bersama dengan Ji-young di dalam sana. Byung-tae mengatakan bahwa Siwon ingin bertemu dengan Ji-young. Namun sekali lagi, bahwa ternyata Seonhwa menangis hanya untuk berpura-pura agar mendapatkan info tentang Siwon. Seonhwa pun lega ketika mengetahui bahwa Siwon ingin menghajar Ji-young, sang laba-laba hitam. Dengan keahlian barunya, Byung-tae memberikan pukulan kepada Yeong-ho agar memberitahu di mana Siwon sedang membawa Ji-young. Dan ternyata Ji-young telah dihajar oleh Siwon. Byung-tae pun segera datang dan menolongnya. Byung-tae juga meminta Siwon untuk tidak mengganggu Ji-young lagi. Bahkan Byung-tae rela bersujud agar Ji-young tidak diincar lagi oleh Siwon. Hingga Seonhwa pun datang dan langsung memeluk Siwon. Pada akhirnya Siwon pun melepaskan Byung-tae dan Ji-young karena ada Seonhwa. Dari sinilah Byung-tae semakin bertekad untuk membalaskan dendamnya kepada Siwon. Ia berjanji akan mengalahkan Siwon. 어이, 잠깐만요. Di saat makan malam, Ho-suk tiba-tiba datang. Ho-suk merasa cemburu karena Byung-tae selama ini telah tinggal bersama dengan Ji-young. Ho-suk berpikir bahwa mereka berdua pasti telah melakukan yang tidak-tidak. Oleh karena itu, Ho-suk tidak ingin lagi menganggap Byung-tae sebagai temannya lagi. Tetapi Byung-tae mencoba untuk menjelaskan kejadian selama ini. Kenapa Byung-tae bisa tinggal bersama dengan Ji-young di gudang tersebut. Hingga tiba-tiba Byung-tae terinspirasi dari sebuah pertandingan Smackdown dengan memakai topeng. Byung-tae pun berniat menghajar Siwon dan gengnya satu persatu dengan menggunakan topeng agar tidak ketahuan. Byung-tae meminta Ji-young untuk membuatkan sebuah topeng. Ji-young tersipu malu di saat dirinya mengukur muka Byung-tae untuk dijadikan topeng. Sebelum melakukan serangan satu persatu kepada geng Siwon, Ji-young dan Byung-tae mencari kelemahan dari setiap orangnya agar Byung-tae bisa mengalahkannya. Target pertama yaitu Yeong-ho, di mana Byung-tae ini membuat sebuah keributan dan menyalahkan Yeong-ho. Di saat pertarungan itulah Byung-tae mengamati pergerakan cara berkelahi Yeong-ho. Yeong-ho mempunyai kecepatan dalam berkelahi, oleh karena itu Byung-tae harus melatih kecepatannya agar bisa mengimbangi Yeong-ho. Tidak hanya itu, Yeong-ho selalu menggunakan kakinya untuk berkelahi, jadi Byung-tae harus fokus ke kakinya Yeong-ho. Misi penyerangan Yeong-ho pun dilakukan. Malam itu Yeong-ho memalak seorang anak untuk bertukar sepatunya menjadi Adidas yang baru. Sepulang dari sana, Yeong-ho dicegat oleh Byung-tae dengan memakai topeng katak yang seharusnya adalah naga. Byung-tae sudah menguasai titik kelemahan dari Yeong-ho, sehingga Byung-tae bisa menumbangkan Yeong-ho sampai mematahkan kakinya.
Sepulangnya, Byung-tae sedikit menyesal karena telah mematahkan kakinya Yeong-ho. Hal itu dikarenakan Byung-tae telah merasakan di posisi itu dan itu sangat menyakitkan. Namun Ji-young menyadarkan Byung-tae bahwa mereka adalah berandalan jahat yang seharusnya dihajar. 앵꽁이 같다는디? 덜 자라서 그려. Dae-jin mengabarkan kepada gengnya bahwa Yeong-ho dibawa ke rumah sakit karena patah tulang. Dae-jin menceritakan bahwa Yeong-ho dihajar oleh seseorang misterius dengan memakai topeng. Selanjutnya Byung-tae akan melakukan penyerangan kepada Dae-jin. Byung-tae menyerang Dae-jin tanpa memakai baju. Seperti biasa, Byung-tae memakai topeng agar tidak ada orang yang mengenalinya. Ternyata tujuan Byung-tae tidak menggunakan baju karena tubuhnya sudah dilumasi minyak wijen, sehingga membuat Byung-tae tidak bisa dipegang karena badannya yang licin. Sayangnya rencananya tidak berjalan dengan mulus. Dae-jin masih terlalu kuat untuk Byung-tae, di mana Dae-jin tidak kehabisan akal. Ia menggunakan debu yang ada di atas lemari agar tangannya keset sehingga bisa memegang Byung-tae dan membantingnya. Dae-jin juga berusaha untuk melepaskan topengnya Byung-tae agar Dae-jin bisa mengetahui siapa orangnya. Dengan kondisi yang sama seperti sebelumnya, Byung-tae mencoba memukul dengan siku, tetapi sayangnya pukulan tersebut tidak berguna untuk kedua kalinya. Dengan teknik ulat yang dimiliki oleh Dae-jin, Byung-tae hampir pingsan karena teknik-teknik yang dilakukannya. Untungnya Ji-young pernah memberikan trik untuk mengalahkan Dae-jin, yaitu pegang pinggangnya dan hantam kepalanya. Ternyata trik tersebut berhasil dan Byung-tae bisa mengalahkan Dae-jin dengan susah payah. Meskipun Byung-tae telah mengalahkan Dae-jin, tetapi Byung-tae sedikit khawatir karena Dae-jin telah melihat mukanya Byung-tae dengan memar sebelah mata kiri. Kini Dae-jin dan Yeong-ho masuk ke rumah sakit dengan kamar yang sama. Dae-jin menceritakan orang misterius bertopeng yang telah menghantamnya, tetapi Dae-jin tidak mengenal siapa orang tersebut. Dae-jin hanya melihat sedikit mukanya, di mana mata sebelah kiri terdapat memar. Maka dari itu, gengnya Siwon menunggu di gerbang sekolah untuk mencari siapa murid yang mata kirinya telah memar. Namun sayangnya hampir semua murid mengalami lebam yang sama, yaitu lebam di mata kiri, sehingga membuat Cheol-hong kebingungan. Jadi ternyata Ji-young-lah yang membuat semua murid menjadi lebam mata kirinya agar Byung-tae tidak ketahuan. Esok harinya Byung-tae mengamati target selanjutnya ketika di sekolah. Dia adalah Yoon Seong. Jadi ketika Yoon Seong pergi ke kamar mandi, Byung-tae melancarkan serangannya di saat Yoon Seong lengah karena Yoon Seong sedang ingin cepirit. Setelah mengalahkannya, Byung-tae bergegas untuk pergi, sedangkan Ho-suk tidak sengaja melihat ada seseorang yang berlarian dengan membawa topeng. Ho-suk kemudian menemukan Yoon Seong dalam keadaan bawa belur dan cepirit di celananya. Gang Siwon mulai panik karena satu persatu anggotanya telah dihantam. Mereka menganggap bahwa pelakunya adalah murid dari sekolah tersebut. Siwon juga memerintahkan Cheol-hong untuk segera menangkapnya sebelum berhadapan dengan Siwon. Siwon juga mempunyai rencana untuk memblokir pintu keluar saat pulang sekolah dan menggeledah semua isi tas para murid. Di sana mereka akan tahu bahwa jika memang ternyata murid dari sekolah tersebut pelakunya, maka mereka akan menemukan topeng di tasnya. Byung-tae sangat ketakutan karena ia menaruh topeng di tasnya. Byung-tae mencoba melawan agar tasnya tidak diperiksa, tetapi Cheol-hong memaksanya. Byung-tae sudah bersiap dengan pukulannya jika sewaktu-waktu Cheol-hong menemukan topengnya. Namun ternyata topeng tersebut tidak ada di tasnya Byung-tae. Mereka juga sudah jelas menganggap bahwa Byung-tae tidak akan mungkin menjadi pelakunya. 청룡인지 도마뱀인지 시벌 새끼 알겠냐? Kemudian sepulang sekolah, Byung-tae tidak sengaja melihat baju dijemur dengan gambar topeng. Ia pun mencurinya dan menggunakannya sebagai topeng barunya. Kini hanya tersisa 3 orang lagi, yaitu Cho-sang, Cheol-hong, dan juga raja terakhir Siwon. Mereka adalah kandidat terkuat sehingga Ji-young meminta Byung-tae untuk berhenti saja karena akan sangat berbahaya bagi keselamatan Byung-tae. Byung-tae tidak ingin menyerah, ia akan terus lanjut sampai penghabisan darah. Byung-tae yang sekarang juga sudah tidak mengenal rasa takut. Kini giliran Cho-sang yang akan menjadi target selanjutnya. Diketahui bahwa Cho-sang bekerja sampingan di sebuah bar yang menjual minuman kelas tinggi. Saat itu Cho-sang diperintahkan untuk membersihkan bar dan diperingati untuk tidak memecahkan gelas karena harganya sangat mahal.
Setelah bosnya Chosang pergi, Byung-tae datang dengan menggunakan topeng barunya. Serangan dadakan pun langsung dilakukan oleh Byung-tae. Di awal-awal Byung-tae berhasil mengajar Chosang, namun Chosang berhasil membalikan keadaan dan membuat Byung-tae terpojok. Hingga Byung-tae tak sengaja memecahkan gelas, dan seketika membuat Chosang ketakutan akan bosnya yang memperingati untuk tidak memecahkannya. Dari situlah Byung-tae memanfaatkan kelemahan tersebut untuk menghajar Chosang. Kini tersisa hanyalah Cheol-hong dan Siwon, yaitu dua orang terkuat. Ji-young kembali meragukan Byung-tae untuk menyelesaikan misi balas dendamnya. Ji-young sekali lagi menyarankan Byung-tae untuk berhenti saja. Tekad yang kuat membuat Byung-tae tidak mundur. Ia akan mengakhiri penderitaannya sampai berhasil menghabisi macan putih atau Siwon. Tiba-tiba Hosuk datang dengan menggunakan topeng yang pernah dipakai oleh Byung-tae. Ternyata Hosuk menyadari bahwa orang yang menghajar Yeon Se-young di kamar mandi adalah Byung-tae. Oleh karena itu Hosuk mencuri topengnya Byung-tae. Siwon tidak seperti biasanya, di mana Siwon sedikit ada kepanikan karena anak buahnya sudah dikalahkan semua. Siwon juga seperti takut kehilangan Seonhwa yang akan berpaling jika ada orang yang lebih kuat darinya telah muncul. Tapi Siwon menegaskan bahwa dirinya tidak ada rasa takut sama sekali. Siwon semakin dibuat kesal oleh para berandalan SMK TNI karena tidak bisa mengumpulkan seperti yang diminta oleh Siwon. Hingga kemudian Siwon meminta Cheol-hong untuk mengambil kotak makannya yang tertinggal di sekolah. Cheol-hong sangat tampak kesal karena dirinya merasa seperti babu yang disuruh-suruh oleh Siwon. Tapi Cheol-hong tidak bisa menolak karena takut kepada Siwon. Jadi sebelumnya Hosuk menceritakan kepada Byung-tae bahwa sebenarnya Cheol-hong ini adalah murid terlemah dari anggotanya sendiri. Dulunya Cheol-hong sering dibully oleh 3 berandalan yang pernah berkuasa sebelum kedatangan Siwon. Namun Cheol-hong kemudian mendapatkan perlakuan khusus sehingga setelah itu tidak ada yang berani menentang Cheol-hong. Ketika Cheol-hong ke sekolah mengambil kotak makannya Siwon, inilah saatnya Byung-tae untuk melakukan penyerangan kepada Cheol-hong. Byung-tae yang percaya diri bisa menghantam Cheol-hong karena sudah tahu dari Hosuk bahwa Cheol-hong tidak pandai berkelahi. Cheol-hong tampak ketakutan di saat Byung-tae muncul secara tiba-tiba. Dan ternyata benar, Byung-tae bisa menghajar Cheol-hong tanpa ada perlawanan sedikit pun. Bahkan Cheol-hong tampak menyerah dan meminta ampun kepada Byung-tae. Byung-tae mengungkapkan kekesalannya kepada Cheol-hong yang berlagak sok kuat dan selalu membuli orang. Byung-tae memberikan kesempatan kepada Cheol-hong asalkan Cheol-hong mau untuk bekerja sama dengan Byung-tae untuk mengalahkan Siwon. Hari-hari Siwon sudah tidak pernah tersenyum lagi. Sedikit saja orang melakukan kesalahan, Siwon pasti akan menghajarnya. Ternyata Byung-tae mempunyai sebuah rencana sebelum akan melakukan serangan kepada Siwon. Jadi Byung-tae menyerahkan jabatannya sebagai presiden sekolah kepada Siwon. Kemudian Byung-tae dan murid-muridnya akan merayakan dengan makan-makan dan mabuk. Mereka termasuk Cheol-hong sudah bersekongkol tentang rencana ini. Byung-tae terus memberikan Siwon miras berharap Siwon segera mabuk. Setelah pulang dari sana, Byung-tae dicegat oleh seseorang bertopeng. Perkelahian pun terjadi, tetapi orang bertopeng itu dihajar habis-habisan oleh Siwon. Dan ternyata orang di balik topeng tersebut adalah Cheol-hong. Siwon cukup terkejut karena gengnya sendiri mengkhianatinya. Nyatanya Siwon tidak mabuk meskipun telah minum banyak. Daya tahan tubuhnya yang kuat membuatnya kuat untuk minum dalam jumlah yang banyak. Hingga tiba-tiba 6 orang bertopeng datang. Mereka adalah Byung-tae, Hosuk, dan teman-teman lainnya. Hosuk telah merencanakan ini semua, di mana mereka akan mengajar secara bersamaan dalam kondisi mabuk. Serangan bertubi-tubi akan membuat Siwon kewalahan dan Byung-tae yang akan mengakhirinya. Hosuk dan teman-temannya akan membuat Siwon lengah dengan terus memukuli mereka. Dan Byung-tae lah yang akan memberikan serangan kepada Siwon karena Byung-tae yang mempunyai pukulan terkuat di antara mereka. Dengan gaya konyolnya mereka dapat membuat Siwon lengah sehingga Byung-tae bisa memberikan pukulan kepada Siwon. Namun memang bukan hal yang mudah untuk mengalahkan Siwon. Mereka semua akhirnya dikalahkan oleh Siwon. Untungnya Ji-young dengan memakai topeng juga datang untuk memberikan serangan dadakan demi membantu Byung-tae. Serangan tersebut membuat Siwon melarikan diri, tetapi Byung-tae justru marah kepada Ji-young karena Byung-tae tidak ingin melibatkan Ji-young dalam masalahnya. Byung-tae menganggap bahwa Ji-young mempunyai masa depan yang cerah dan tidak seharusnya ikut dalam masalah Byung-tae. Tetapi Ji-young tidak setuju dengan perkataan dari Byung-tae tersebut. Karena menurut Ji-young, Byung-tae juga mempunyai kesempatan untuk merubah hidupnya lebih baik dan tidak hanya menerima dalam kesengsaraan.
Dari kejadian itu, Siwon tidak pernah lagi masuk sekolah. Byung-tae dan teman-temannya merasa bangga karena bisa memberikan serangan kepada Siwon. Apalagi kepada Byung-tae yang bisa membuat Siwon kewalahan dengan tendangan dan pukulan dari Byung-tae. Di sisi lain, ayah dari Byung-tae juga dibebaskan karena hanya mendapatkan peringatan pertama saja. Byung-tae dan ibunya sangat senang karena keluarga mereka bisa berkumpul kembali. Siwon kembali memukuli Cheol-hong untuk mencari tahu siapa orang di balik topeng yang menyerangnya kemarin. Siwon sangat terkejut karena orang culun seperti Byung-tae bisa melakukan serangan seperti itu. Oleh karena itu, Siwon melakukan balas dendam. Hosuk mengabari Byung-tae bahwa teman-temannya telah dihajar oleh Siwon dan juga Ji-young menjadi sasaran kemarahan Siwon. Tak lama kemudian Byung-tae datang untuk menolong teman-temannya. Byung-tae sangat marah besar ketika melihat Ji-young sudah dalam keadaan babak belur. Pada akhirnya pertarungan besar antara Byung-tae dan Siwon pun terjadi. Kekuatan mereka sangat berbeda jauh. Siwon bisa menghajar Byung-tae tanpa ada serangan balik. Tetapi Byung-tae hanya tertawa mendapatkan pukulan dari Siwon tersebut. Hal itulah yang membuat Siwon tak terkendali emosinya. Byung-tae sudah sering merasakan pukulan dari pembuliannya. Oleh karena itu, pukulan Siwon tidak berarti apa-apa. Byung-tae dapat menahan beberapa pukulan dari Siwon sampai dirinya mengingat tentang perkataan Ji-young bahwa Byung-tae dapat merubah hidupnya. Sedangkan Siwon sudah merasa kecapean dan tak percaya bahwa Byung-tae masih bisa berdiri dengan pukulan telak yang diterimanya. Hingga kemudian Byung-tae menyerang Siwon dan membuat Siwon bisa dikalahkan. Bahkan Byung-tae ingin mematahkan tangannya Siwon. Tetapi Byung-tae tidak jadi melakukannya karena masih mempunyai rasa kasihan. Setelah mengalahkan Siwon, kini kelompok Byung-tae yang menjadi penguasa di sekolah. Tetapi mereka bukan menjadi penguasa yang suka membuli, melainkan merangkul semua murid. Bahkan mereka tidak ada rasa balas dendam terhadap kelompok Cheol-hong. Dan kemudian film pun tamat. 아예 센 놈들이 약한 놈들을 괴롭혀. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan film kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton sampai habis. See you next time. Ditunggu untuk video-video selanjutnya.